Cinta Gadis Desa, Part 21. Malam pertama. Di kota, Yudi yang merasa kesal dengan Rio ditertawakan oleh Rio dan Dewi. Tiba-tiba terdengar suara ketokan pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum, suara terdengar oleh mereka. Waalaikumsalam, sahut Yudi yang mengenal suara itu. Flashback, Yudi dan Dinda sudah saling mengenal sejak kecil. Mereka berdua adalah bersahabat. Tapi semenjak mereka berdua kuliah, mereka jarang sekali bertemu. Itu pasti Dinda, ucap Yudi. Yudi berdiri melangkah keluar untuk membukakan pintu. Akhirnya kamu datang juga, Din, ucap Yudi. Iya Yud, ada apa sih? Kayaknya penting banget, tanya Dinda penasaran. Pokoknya kamu bakalan seneng deh nanti, ucap Yudi sambil tersenyum. Maksud lu apaan Yud? Dinda cemberut. Udah masuk aja dulu, gak bakalan nyesel deh kamu, imbunya. Awas lu, kalau bohongin gue, ucap Dinda. Dinda pun melangkah masuk mengikuti Yudi yang ada di depannya. Ini teman gue dah datang bos, ucap Yudi. Dinda yang ada di belakang Yudi belum menyadari siapa yang ada di hadapannya. Rio menoleh ke arah Yudi, dan ternyata Rio mengenal orang itu. Dinda baru sadar setelah melihat Rio menoleh. Hah, kenapa ada mereka di sini? Ada apa ya? Batin Dinda. Tuan, ucap Dinda gugup. Dinda yang saat ini perasaannya bimbang menolehkan kepalanya ke arah Yudi penuh tanda tanya. Kamu kenapa Din? Ucap Yudi. Rio, kenalkan, ini temanku Dinda. Din ini temanku, sekaligus bosku. Rio mengulurkan tangan dan diikuti Dinda penuh ragu. Nah, ini temanya Rio, namanya Dewi, ucap Yudi. Yang tadi aku ceritain padamu itu Din, imbunya. Dinda mengulurkan tangan dan disambut oleh Dewi. Mereka pun berkenalan. Ayo duduk Din, ucap Rio. Rio memang mudah bergaul. Walaupun dia adalah orang kaya tetapi dia tidak pernah memandang soal status. Terima kasih Tuan, ucap Dinda. Jangan panggil saya Tuan, ucap Rio. Kalian sudah saling kenal? Tanya Yudi penasaran. Kita pernah ketemu di restoran, ucap Dewi. Oh, jawab Yudi, tak memperpanjang pertanyaannya. Din, kamu udah lama ya tinggal di ibu kota, tanya Dewi. Aku baru saja non, ucap Dinda. Dewi cemberut mendengar ucapan Dinda. Din, panggil saja aku Dewi. Baiklah, ucap Dewi. Ya benar itu Din. Kita semua kan teman, potong Yudi. Dinda menatap Yudi penuh tanda tanya. Bip bip, tiba-tiba handphone Rio berbunyi. Rio mengambilnya. Terlihat panggilan dari Laura. Halo, ucap Rio. Berdiri meninggalkan mereka di ruang tamu. Halo saya, kenapa kamu lama banget sih? Aku udah dari tadi menunggumu, ucap Laura. Ngapain kamu nungguin aku? Aku bukan pacar kamu lagi, ucap Rio. Sayang, aku minta maaf masalah itu. Aku masih sayang sama kamu, ucap Laura. Rio sedang sibuk dengan Laura yang menelponnya. Di ruang tamu Dinda, Yudi dan Dewi mulai akrab. Din, kamu mau gak nemenin Dewi di sini? Kasian dia sendirian. Lagipun dia baru pertama kali datang ke ibu kota, ucap Yudi. Aku bukan gak mau Yud tapi, ucap Dinda. Tapi apa Din? Tanya Yudi. Aku kan udah ada kosan. Gimana dengan kosanku? Ucap Dinda. Temenin aku ya Din, sementara aja kok, ucap Dewi memohon. Bukan aku gak mau Dewi tapi apa Din, ucap Rio memotongnya. Kamu mulai besok tidak usah kerja di restoran itu. Kamu kerja di kantorku, ucap Rio. Apa aku gak salah dengar? Dinda terkejut. Bener Din, apa yang dikatakan Rio? Kita udah membicarakan ini dari tadi kok, penjelasan Yudi. Aku tadi cerita dengan Rio. Keslau kamu pintar. Jadi Rio tertarik. Perasaan bahagia tak terhingga yang Dewi rasakan bukan mudah untuk masuk dan bekerja di perusahaan Rio yang sangat terkenal itu. Apa ini bukan mimpi? Batin Dinda. Dinda masih belum percaya kalau dia akan bekerja di PT Abdi Jaya. Gimana, mau gak Din? Ucap Rio. Dinda yang larut dalam lamunan terkejut. Mau banget, ucap Dinda. Hahaha, Yudi tersenyum melihat tingkah sahabatnya. Oke, kalau begitu aku pulang duluan, masih ada urusan, ucap Rio. Kalian lanjutin aja ngobrolnya. Untuk malam ini saya minta tolong dengan Dinda agar menemani Dewi di sini, ucap Rio. Baik Pak, ucap Dinda. Di luar kantor panggil saja Rio. Oke, tegas Rio. Baik Mas Rio. Dinda tersenyum. Dewi, aku tinggal dulu ya, ucap Rio. Rio melangkah.
Tapi sebelum Rio melangkah dia teringat kalau Dewi saat ini kekurangan uang, dan tidak punya kendaraan untuk bekerja nanti. Rio pun menoleh. Wih, kamu bisa nyopir gak? Tanya Rio. Tidak bisa kak, balasnya berbohong. Ngapain kak? Rio nanya, aku bisa nyopir atau tidak, masak aku mau disuruh jadi sopir. Dinda bisa gak? Tanya Rio. Bisa mas, jawab Dinda. Kalau begitu berikan satu mobil untuk mereka yuk. Dinda dan Dewi hanya terdiam. Baik banget mas Rio, batin Dinda. Seakan tidak percaya kalau malam hari ini dia sangat beruntung. Baik bos, nanti akan saya suruh sopir mengantarkan mobil ke sini untuk mereka. Baiklah aku pulang dulu. Rio melangkah pergi dengan hati yang tidak nyaman, karena ulah Laura yang saat ini ada di rumahnya. Rio marah dan kesal dengan Laura yang sudah mengkhianatinya. Mau apa lagi dia, kenapa menggangguku lagi? Batin Rio. Yuk terima kasih ya, karena kamu aku bisa kerja di perusahaan Rio, ucap Dinda. Udah sebagai sahabat sudah seharusnya saling menolong. Tapi ini semua bukan karena aku kok, ucap Yudi. Semua itu karena kamu memang pantas untuk bekerja di sana, ucap Yudi. Terima kasih Yud, nanti aku traktir deh, ucap Dinda. Dinda sebenarnya menaruh hati pada Yudi, begitu juga Yudi. Namun sebelum mereka mengungkapkan perasaan mereka terpaksa berpisah karena demi cita-cita. Jangan lupa like, share, and subscribe, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari kami.